Seorang polisi wanita bernama Gabriela sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan berantai yang sangat misterius, di mana para korbannya berlatar belakang sebagai wanita si kupu-kupu malam. Mampukah Gabriela menyelesaikan kasus ini dan menemukan pelakunya? Tanpa berlama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita dari film Raja. Spoiler. Para warga dan polisi sedang berkumpul karena telah ditemukan seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan berantai. Seorang polisi wanita bernama Gabriela sedang menyelidiki kasus ini. Melihat korban, Gabriela pun teringat akan nasib saudarinya yang juga menjadi korban dari pembunuhan berantai. Naalala mo na ng kapatid mo. Hingga datang seorang pendeta yang bernama Ricardo. Dia baru ditempatkan di daerah tersebut. Dari polisi yang menyelidiki kasus ini, Ricardo mengetahui bahwa ini adalah korban keempat yang telah ditemukan dari pembunuhan berantai. Dari setiap korban ditemukan hal yang sama. Mereka adalah si kupu-kupu malam, di mana masyarakat pun menjadi berstigma bahwa ini adalah hukuman yang pantas bagi para pendosa. Dan pembunuhan berantai ini pun akan terus terjadi hingga para pendosa itu pun bertobat. Ang kasamaan niya ng banal na krus na Jesucristo. Natatapos ang patayan hanggat hindi nagbaba. Untuk bisa menemukan titik terang, Gabriela bersama rekannya mendatangi ibu dari korban yang bernama Ibu Petang. Namun Ibu Petang tak mau bekerjasama dengan polisi. Selain karena ia termakan dengan stigma di masyarakat bahwa anaknya adalah seorang kupu-kupu malam dan pantas mendapat hukuman seperti itu, dia juga tidak percaya dengan keadilan. Karena keadilan hanya diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai uang dan kekuasaan. May hustisya ba sa bayang ito? Hingga datang pendeta Ricardo, mencoba menenangkan Ibu Petang dan memintanya bekerja sama dengan polisi. Po nila gagampanan ng kanilang tungkulin kung ayaw niyo makipagtulungan. Anak ko sa kanila, para sa inyo. Keesokan harinya, Gabriela mendatangi Ricardo kembali. Dia pun menanyakan, apakah ada desas-desus yang terjadi di kalangan masyarakat tentang kejadian pembunuhan berantai ini. Ricardo pun kembali teringat akan sebuah peristiwa, di mana seorang wanita misterius yang bernama Mira sedang menegur para wanita muda yang sedang melakukan ibadah namun pakaiannya tidak sopan. Naaatim na pumasok sa tahanan. Yo hanggang gusto ninyo. Dari hal tersebut, polisi pun mulai menyelidiki tentang siapa Mira. Dari informasi yang didapat dari tetangga Ibu Mira, Ibu Mira ternyata dulunya mempunyai seorang putra yang berakhir dengan bunuh diri karena dia mengetahui istrinya berselingkuh dengan pria lain. Istri dari putra Ibu Mira adalah Crisenda, salah satu korban dari pembunuhan berantai. Kawan na may kalaguyo, pero yung asawa nakita sa gubat. Polisi pun menduga bahwa Ibu Mira adalah pelaku dari pembunuhan berantai ini. Sesuai dengan dugaan sebelumnya, Ibu Mira sedang melakukan percobaan pembunuhan terhadap wanita muda. Hal yang dilakukan oleh Ibu Mira adalah dengan cara memukul wanita muda tersebut dengan batu. Gabriela yang sejak awal terus mengikuti Ibu Mira mencoba menghentikan Ibu Mira. Namun Ibu Mira tak mau menghentikan tindakannya atas penghakiman terhadap si kupu-kupu malam. Karena ia beralasan bahwa hal tersebut pantas dilakukan untuk menghukum para pendosa. Karena gara-gara pendosa semacam ini, anaknya Ibu Mira harus meninggal. Dengan terpaksa, Gabriela pun harus melontarkan timah panasnya kepada Ibu Mira. Masama sa pagtulong sa anghel niyang dahilan kung bakit nawala ang Atas pencapaiannya ini, Gabriela dipuji oleh atasannya. Namun ia melontarkan bahwa ada sesuatu yang janggal, di mana alat yang digunakan oleh Ibu Mira adalah dengan menggunakan batu. Sedangkan pada korban lainnya, mereka digantung, serta ada jejak penyalipan di kaki dan tangan para korban.
Hindi po ba kayo nagtataka? Yung uri ng paggawa niyang pagpatay. Di rumahnya, Gabriela yang kesepian terus bertanya-tanya tentang siapa pelaku sebenarnya. Karena dia merasa Mira bukanlah pelakunya. Hingga Gabriela pun keletihan karena mengurusi kasus ini. Di dalam mimpinya, Gabriela pun bertemu dengan pendeta tampan Ricardo. Pendeta tampan tersebut langsung mengajak Gabriela untuk melakukan adegan gulat bersama. Di tengah suasana yang panas dan membara, adegan itu pun harus terhenti saat Gabriela tersadar dari tidurnya. Di tempat lain, seorang wanita kupu-kupu malam sedang melayani seorang pria. Dan setelah tugasnya selesai, wanita tersebut baru tersadar bahwa tangan dan kakinya telah terikat. Dia mencoba untuk melepaskan diri, namun sayang sang pelaku telah datang ke tempatnya. Hingga pada akhirnya, ia ditemukan oleh warga menjadi korban selanjutnya dari pembunuhan berantai. Di tempat kejadian, Gabriela dan anak buahnya mengejar seorang pria yang mencurigakan. Sedangkan Ricardo yang tiba di tempat tersebut dan melihat jasad dari korban, seketika mendapat bisikan dan dapat melihat arwah dari korban. Ricardo sempat ketakutan, namun seketika arwah itu pun langsung menghilang. Gabriela kembali ke tempat kejadian, karena dia dan rekannya tak bisa menangkap pria yang mencurigakan tersebut. Saat Gabriela mengantar Ricardo kembali ke gereja, dia berhasil menangkap seorang pria yang mencurigakan yang sebelumnya berada di tempat kejadian. Pria tersebut bernama Brian, dan tak lama kemudian seorang pria lain datang dengan membawa senjata tajam, mencoba untuk menghabisi Brian. Pria tersebut adalah Julio, yang berhasil diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Dari keterangan Julio, ia mencoba untuk menghabisi Brian karena Brian telah berselingkuh dengan istrinya Jasmine, yaitu wanita yang telah ditemukan sebagai korban dari pembunuhan berantai. Bago yung biktima ang asawa ko na si Jack, walang alam na relasyon siya. Julio pun dicurigai sebagai pelaku dari pembunuhan Jasmine. Namun setelah diselidiki oleh polisi lain, Julio mempunyai sebuah alibi bahwa dia bukanlah pelaku dari pembunuhan Jasmine. Hingga akhirnya Julio pun dibebaskan. Friend, siya si Yuri Zamora. Nakausap ko ang mga kainuman niya kapon. Tanghali pa lang daw at hanggang gabi. Nagiinuman sila. Saat pendeta Ricardo kembali ke gereja, di dalam kamarnya ternyata sudah menunggu Brian. Brian awalnya ingin berpamitan kepada pendeta, karena dia ingin pergi jauh dari tempat tersebut. Namun setelah dinasihati oleh Ricardo, Brian pun memberanikan diri untuk mendatangi kantor polisi. Pada polisi, Brian mengatakan bahwa memang ia pernah berjanji untuk bertemu dengan Jasmine. Namun setelah ditunggu lama, Jasmine pun tak datang ke tempat yang telah dijanjikan. Kesaksian dari Brian diperkuat dengan ucapan dari Ricardo, yang juga melihat Brian sedang menunggu seseorang. Kami ni Jasmine ng mga bandang hapon pero hindi siya sumipot. Gulat ako nung nakita ko siyang patay na. Dan tak lama kemudian datanglah Julio yang langsung menghujamkan timah panas ke arah Brian. Julio pun langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Meski telah mendengar kesaksian dari Ricardo, namun kepala polisi masih tetap menetapkan Brian sebagai tersangka. Karena ia tidak peduli atas nasib Brian, mau dia benar ataupun salah. Yang ia hanya pedulikan adalah ia harus mempunyai seorang tersangka untuk bisa menjawab pertanyaan para Dewan Kongres tentang kasus ini. Harap na sospek pag tumawag si Congressman. Saat Gabriela kembali ke rumah, ia bertemu dengan suaminya yang bernama Victor, seorang anak Dewan Kongres yang hobinya berjudi, mabuk-mabukan, dan mencari daun muda. Victor yang sudah lama tidak pulang ke rumah langsung memarahi Gabriela. Victor mulai mengungkit tentang jasa keluarganya terhadap Gabriela yang mengangkat dari kemiskinan dan membantunya mencapai posisi di kepolisian. Selain itu, Victor pun mulai menuduh Gabriela sebagai istri yang tidak becus mengurus rumah tangga. Bahkan kematian atas calon anaknya dipersalahkan kepada Gabriela. Pinangbayad ka.
nga yung buhay ng anak natin, hindi mo nagawa. Keesokan harinya, Gabriela kembali menemui Ricardo di gereja. Kedatangannya ingin menanyakan apakah Ricardo mendapatkan informasi tambahan dari Brian. Namun pendeta tersebut belum mendapatkan informasi dari Brian. Itatanong ko lang, baka may iba pang nabanggit si Brian. Wala na. Di tengah pembicaraan mereka, Gabriela yang merasa kesepian berhalusinasi kembali, melakukan kegiatan olahraga yang sangat panas dan membara, yang mampu membuat keringat bercucuran. Hingga halusinasinya harus disadarkan oleh pendeta Ricardo. Karena halusinasi itu, Gabriela sungguh malu berhadapan dengan pendeta Ricardo. Dia pun segera keluar dari dalam gereja. Ternyata di luar terjadi keributan antara seorang pria dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Jade, seorang wanita yang sangat kaya raya namun menyusahkan warga sekitar, di mana ia sering menggunakan kekuasaannya untuk merampas tanah milik warga. Pria itu pun langsung bersumpah serapah di hadapan Jade, dengan mengatakan bahwa Jade akan menjadi korban selanjutnya dari pembunuhan berantai. Gabriela dan pendeta Ricardo yang mendengar keributan di luar langsung memisahkan mereka. Pinakamakasalan ng babae dito sa Santa Monica, no, dalilitisin sa krus. Jade sebagai donatur tetap dari lembaga kepolisian di daerah tersebut, tentu tidak terima atas penghinaan terhadapnya di depan umum. Dia pun ingin polisi segera menangkap pria yang telah mengutuknya. Namun Gabriela berusaha untuk membela pria tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan dari Jade sebagai seorang rentenir yang menyengsarakan rakyat dan membuat rakyat tidak suka kepadanya. Mendengar ucapan dari Gabriela, Jade pun tentu marah. Terjadi pertengkaran di antara kedua wanita tersebut. Karena tidak ingin kehilangan donatur tetapnya, atasan dari Gabriela langsung menghukum Gabriela dan akan memberikan pendisiplinan kepada Gabriela. Keluar dari kantor polisi setelah mendapat teguran dari atasannya, Gabriela terus menggerutu hingga datang seorang wanita menanyakan keberadaan pendeta Ricardo. Seorang wanita bernama Auring. Dia merupakan penduduk dari desa sebelah, di mana pendeta Ricardo pernah memimpin gereja di desa tempat tinggal Auring. Gabriela pun berinisiatif untuk mengantar Auring ke tempat pendeta Ricardo. Dalam perjalanannya terjadi pembicaraan di antara mereka. Auring mengatakan bahwa pendeta Ricardo adalah sosok pria tua yang menggunakan tongkat. Gabriela yang mendengar itu sedikit curiga, karena pendeta Ricardo yang selama ini ia temui adalah sosok pria muda yang sehat dan tampan. Matanda? Parang... Hindi lang dahil dun sa tungkod na hawak niya, ay hindi mo talaga mahalatang matanda na siya. Tungkod? Tiba di gereja, ternyata pendeta Ricardo sedang pergi keluar. Auring pun menitipkan makanan kesukaan dari pendeta Ricardo, berupa sayur-sayuran dan ikan rebus. Dan setelahnya dia pun meninggalkan gereja tersebut. Hingga tak lama kemudian Victor datang untuk menemui pendeta Ricardo. Gabriela yang masih ada di sana tentu menanyakan maksud tujuan kedatangan dari Victor. Victor pun menjelaskan bahwa beberapa hari ini pendeta Ricardo terus menghubunginya untuk meminta bantuan, mencarikan sebuah beasiswa untuk salah satu jemaat di gereja. He's looking for someone to help him with some working student. Dan tak lama kemudian pendeta Ricardo datang dengan seorang ibu dan anaknya, di mana anak tersebut adalah Emily, seorang mahasiswa pekerja yang sedang mencari beasiswa. Data-data Emily pun langsung diserahkan kepada Victor, dan Victor pun langsung pergi dari tempat tersebut. Gabriela pun memberitahu kepada pendeta Ricardo bahwa ada seorang wanita tua bernama Auring yang berasal dari desa sebelah dan ingin mengunjunginya. Mendengar nama itu, pendeta Ricardo merasa tidak kenal dengan wanita tua tersebut. Tentu hal ini memberi kecurigaan kepada Gabriela. Gabriela pun sempat memancing dengan menanyakan apa makanan kesukaan dari pendeta Ricardo.
Jawaban dari pendeta Ricardo ternyata berbeda dengan apa yang diceritakan oleh Auring. Melihat wajah Gabriela yang curiga, pendeta Ricardo langsung meralat jawabannya. Father, maaari ko po bang matanong kung... Wala kasi nung tumigil ako sa pagkain ng mga pagkain na bawal sa akin, gumaan yung pakiramdam ng tuhod. Di lain tempat, ternyata selama ini Victor telah mengenal Emily. Bahkan ia menggunakan kekuasaannya untuk menekan Emily. Jika Emily tidak mau melayaninya, maka beasiswanya tidak akan diproses. Mau tidak mau, suka tidak suka, Emily pun melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Victor. Keesokan harinya, satu lagi korban pembunuhan berantai telah ditemukan. Dia adalah Emily. Gabriela yang awalnya curiga kepada pendeta Ricardo langsung mendatanginya. Dan di sana ia juga melihat gitar Emily. Melihat ada benda milik Emily, Gabriela menuduh pendeta Ricardo sebagai pelakunya. Namun pendeta Ricardo berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah pelaku dari pembunuhan Emily. Tetapi Gabriela berusaha tak mendengarkan. Dia pun meninggalkan pendeta Ricardo seorang diri. Wala akong kinalaman sa mga patay na nangyayari dito. Selanjutnya, Gabriela bersama rekannya mendatangi jasad Emily. Pada ibu Emily, Gabriela pun bertanya tentang dosa apa yang telah diperbuat oleh Emily sehingga ia menjadi korban selanjutnya dari pembunuhan berantai. Sambil mencoba menahan emosinya, ibu Emily menceritakan bahwa Emily pernah melakukan tindakan aborsi. Hal itu dilakukan oleh Emily atas desakan dari Victor, karena Emily merupakan wanita simpanan dari Victor. Mendengar itu, Gabriela pun seakan tak percaya bahwa suaminya sangat tega dan bisa melakukan hal yang sangat mengerikan. Napilitan kabit ang anak ko. Nabuntis siya. Lagi yung bata. Rasa kecurigaan Gabriela terhadap Victor semakin bertambah setelah ditemukan sebuah bukti di dekat Emily, berupa jam tangan seperti apa yang dimiliki oleh Victor. Di dalam pesta pemilihan wali kota, Gabriela ditugaskan oleh atasannya untuk mengawal keamanan dari Jade. Mengingat Jade adalah donatur tetap, Gabriela pun diperingatkan oleh atasannya untuk mengawal dengan hati-hati keberadaan Jade. Atas perintah itu, Gabriela dan rekannya langsung pergi ke rumah Jade. Setibanya mereka di sana, mereka mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumah Jade. Parang may mangyayaring masama. Secara diam-diam, mereka pun memasuki rumah tersebut. Dan apa yang mereka lihat? Ternyata, sedang terjadi olahraga bersama antara Jade dengan Victor. Melihat itu, rekan dari Gabriela langsung membawa Gabriela keluar untuk menenangkan diri. Dan keesokan harinya, warga sekitar pun menemukan Jade sebagai korban selanjutnya dari pembunuhan berantai. Gabriela yang curiga terhadap Victor langsung mencari keberadaan suaminya. Setelah menemukan keberadaan Victor, di sana, Gabriela menemukan sebuah anting-anting yang pernah ia lihat digunakan oleh Jade. Victor yang baru sadar dari mabuknya langsung diinterogasi oleh Gabriela. Gabriela pun langsung menuduh Victor sebagai pelaku atas pembunuhan dari Jade. Patay na siya. May kinalaman ka ba doon? Terjadi pertengkaran di antara suami istri ini. Bahkan Victor dengan tega memukul Gabriela hingga wajah Gabriela terluka. Keesokan harinya, atas bukti yang ditemukan oleh Gabriela, Gabriela mendesak atasannya untuk segera menangkap Victor. Ang relo na nakuha sa crime scene ni Emily. Hulihin natin siya, sir. Hindi pwede. Awalnya atasan Gabriela tidak ingin menangkap Victor, karena dia takut dengan ayah Victor yang merupakan Dewan Kongres. Namun Gabriela berusaha meyakinkan dan mendesak atasannya untuk bertindak tidak pengecut dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Akhirnya dengan berani, atasan Gabriela menetapkan Victor sebagai tersangka.
Natatakot kayo magpatupad ng batas para sa nakakarami. Magkakaroon tayo ng manhunt operation. Setelah mendapatkan pengobatan terhadap luka di wajahnya, Gabriela pun pergi untuk mengunjungi pendeta Ricardo. Guna untuk meminta maaf atas sebelumnya ia pernah menuduh pendeta Ricardo sebagai pelaku dari pembunuhan. Atas saran dari pelayan di gereja, Gabriela dapat menemui pendeta Ricardo di ruang kerjanya atau di kamarnya. Karena tak menemukan pendeta Ricardo di ruang kerjanya, Gabriela pun memberanikan diri mendatangi kamar dari pendeta Ricardo. Saat memasuki kamar tersebut, Gabriela menemukan sebuah kotak yang berisikan barang-barang dari korban pembunuhan berantai. Bahkan di kotak tersebut, ia menemukan cincin yang pernah ia berikan kepada saudaranya. Gabriela pun tentu bertanya-tanya, kenapa barang-barang tersebut berada di kamar pendeta Ricardo. Hingga tiba-tiba ada sosok tangan yang membekap Gabriela dan membuatnya pingsan. Saat Gabriela tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat. Dia pun melihat pendeta Ricardo sudah berada di depannya. Pada Gabriela, pendeta Ricardo mengakui sebagai penjahat dari kejahatan yang selama ini terjadi. Dia juga mengakui bahwa ia menjebak Victor sebagai tersangka atas pembunuhan ini. Oo, tama. Ako ang anghel na Ako rin ang nagplanta ng ebidensya kay Victor. Pria yang ada di hadapan Gabriela juga mengakui bahwa dia bukanlah pendeta Ricardo yang sesungguhnya. Pendeta palsu tersebut bernama Jude. Jude merupakan anak hasil hubungan gelap antara pendeta Ricardo dengan seorang wanita yang bernama Magdalena. Jude melakukan semua ini atas dasar rasa sakit hatinya terhadap tindakan ibunya yang selama ini menyiksanya. Bahkan ia dengan tega menghabisi pendeta Ricardo dan ibunya. Anak ako ni Father Ricardo Baltasar. Tama ng loob ko sa kanya. Kaya ako siya Dengan dalil menjadi tangan Tuhan untuk bisa menghukum wanita-wanita pendosa seperti ibunya, Jude memilah dan memilih siapa yang pantas untuk menjadi korbannya. Setelah mendengar pengakuan dosa dari jemaat gerejanya, awalnya Jude akan menawarkan sebuah kebaikan kepada korbannya. Setelah korbannya merasa nyaman, Jude menawarkan sebuah daging panjang dan hangat yang mampu membuat korbannya tergoda. Dan setelah memberikan sebuah kenikmatan kepada korbannya, Jude pun langsung menghabisinya. Pinakitaan ko sila ng maganda. Meron din akong inakit. Sambil mendengarkan apa yang diceritakan oleh Jude, Gabriela mencoba untuk melepaskan diri dari ikatannya. Dan saat ikatan itu telah lepas, Gabriela pun langsung menghajar Jude dan melarikan diri. Gabriela langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan Jude sebagai pelaku dari tindakan pembunuhan berantai ini. Nagpanggap siya si Father Ricardo. Siya ang pumapatay. Di tempat yang berbeda di dalam gereja, Jude yang merasa misinya telah berakhir mencoba untuk memohon pengampunan dari Tuhan dan untuk menghapus dosa-dosanya selama ini. Jude yang selama ini salah menafsirkan ayat-ayat Tuhan langsung menghukum dirinya sendiri dengan cara menggantung dirinya di dalam gereja. Dan film pun ditutup saat polisi menginterogasi Gabriela sebagai tersangka atas kematian dari Pastor Ricardo. Sungguh film yang sangat menceritakan tentang kehidupan di masyarakat umum, di mana hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, yang dapat dibeli dengan uang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye!